Om Swastiastu, baik, selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya Putu Alvera Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 35, akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul proyeksi vektor. Langsung saja kita ke materi. Jadi, di sini ada peta konsep dari proyeksi vektor. Yang pertama, ada dua. Yang pertama yaitu proyeksi vektor A pada vektor B, dan yang kedua ada proyeksi vektor B pada vektor A, jadi ya terbalik. Oke, kita lanjut. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu proyeksi. Apakah ada jenis-jenisnya, dan apa yang membedakan dari beberapa jenis tersebut. Nah, jadi di sini proyeksi merupakan bayangan. Jadi proyeksi ini merupakan bayangan. Dibagi menjadi dua jenis. Ada proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Kalau yang proyeksi skalar ortogonal ini objek utamanya adalah panjang proyeksi vektor. Sedangkan yang proyeksi vektor ortogonal ini objek utamanya adalah vektornya. Saya mendapatkan sumber ini dari Google, jadi kalau misalnya ada yang salah atau kurang, tolong dikoreksi ya teman-teman. Lalu lanjut ke proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, jadi di sini ada dua peta konsep, yaitu proyeksi skalarnya ya, dan juga proyeksi vektornya. Kita lanjut. Di sini yang pertama ada proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi untuk gambar bisa dilihat di sebelah kanan, dan untuk penurunan rumusnya bisa dilihat pada kotak sebelah kiri. Nah, kita lihat dulu gambar di sebelah kanannya. Jadi di sana ada sebuah sudut yang terbentuk dari yaitu sudut AOB dengan sudut sebesar theta, yaitu ada garis OA juga yang panjangnya sebesar vektor A, ada panjang ruas garis OB, itu vektor B, ada bayangannya titik A, yaitu A aksen, yang akan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Lalu kita lihat lagi di sebelah kiri, ke kiri. Nah, jadi di sini ada penurunan rumusnya dari proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, jadi di sini cos theta sama dengan panjang OA aksen per panjang vektor A. Nah, perlu kita ketahui, untuk rumus cos ini, kita menggunakan rumus sisi samping per sisi miring. Kita lihat untuk theta ini, yang ini depan, yang ini samping, maaf, yang ini sampingnya, yaitu OA aksen, dan yang sisi miringnya yang ini, yang OA, di mana itu merupakan vektor A. Jadi kita menggunakan itu. Lalu lanjut, setelah itu kita pindah ruaskan si panjang vektor A ke sebelah kiri menjadi seperti itu. Lalu di baris ketiga kita pindahkan, kita sama-sama menukar ruasnya agar menjadi lebih mudah. Lalu yang di baris keempat kita ganti cos theta-nya menjadi A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, karena di sini ada kesamaan yang bisa kita coret, bisa kita sederhanakan, ini, kita coret ini dan ini, menjadi hilang. Jadi, rumus terakhir yaitu panjang OA aksen sama dengan A dot B per panjang vektor B. Baik, kita lanjut. Lalu yang kedua ada proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, untuk gambar bisa dilihat di sebelah kanan juga, dan untuk penurunan rumusnya ada di kotak sebelah kiri. Jadi, di gambar ada sebuah sudut yang terbentuk oleh sudut BOA sebesar theta dengan ruas OB itu panjangnya
vektor B, ruas garis OA panjangnya itu vektor A dan bayangannya B yaitu B aksen yang membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Kita beralih ke sebelah kiri. OB aksen sama dengan K dikali vektor B. Kita menggunakan rumus itu, lalu di baris kedua kita ganti K-nya menjadi panjang OB aksen per panjang B. Lalu setelah itu di baris ketiga kita pecah panjang OB aksen per panjang vektor B-nya menjadi panjang OB aksen dikali 1 per panjang vektor B. Lalu setelah itu di baris keempat kita ganti panjang OB aksennya itu menjadi A dot B per panjang vektor B. Nah, kita lihat ke kotak di sebelah kanan ya. Nilai OB aksen ini didapat dari hasil pada operasi proyeksi skalar ortogonal. Jadi kalau misalnya teman-teman belum hafal atau lupa atau sebagainya bisa dilihat lagi pada video sebelumnya. Maksudnya bisa diulang video penjelasan dari video sebelumnya. Lalu setelah itu karena di sini ada dua unsur kesamaan yaitu ada sama-sama panjang vektor B yang sama-sama juga dikalikan, maka ini bisa kita kuadratkan menjadi panjang vektor B kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah OB aksen sama dengan A dot B per panjang B kuadrat dikali vektor B. Nah, karena untuk rumus cepatnya, untuk menghafal rumus ini, kita lihat pada judul ya. Di sini kita membahas tentang vektor A pada vektor B. Jadi vektor A ini yang pertama, vektor B yang kita sebutkan yang kedua, atau yang terakhir. Karena vektor B ini yang terakhir, maka rumus di sini, rumus terakhirnya kita menggunakan vektor B. Karena dia ini yang terakhir. Vektor B yang terakhir, bukan vektor A. Kalau vektor A tadi itu yang pertama, maka vektor B-nya yang terakhir, maka rumus yang kita gunakan di sini adalah vektor B. Baik, kita lanjut. Di sini ada peta konsep dari proyeksi vektor B pada vektor A. Jadi sama seperti tadi, cuma bedanya ini ditukar. Yang tadi vektor A pada vektor B, sekarang vektor B pada vektor A. Di sini ada dua, ada proyeksi skalarnya, ada proyeksi vektornya juga. Di sini ada proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Masih sama seperti tadi, bedanya cuma di vektor B pada vektor A-nya. Kalau yang tadi vektor A pada vektor B, yang ini vektor B pada vektor A. Untuk penurunan rumus, bisa dilihat di sebelah kiri, cos theta sama dengan panjang OB aksen per panjang vektor B. Nah, panjang vektor B-nya kita pindah ke ruas kiri, menjadi hasilnya seperti di baris kedua. Lalu kita tukar ruasnya, kita sama-sama tukarkan ruasnya menjadi seperti di baris ketiga. Lalu di baris keempat kita ubah cos theta-nya menjadi A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Lalu di sini bisa kita hilangkan, karena ada yang bisa kita sederhanakan. Ini coret. Sisanya adalah A dot B per panjang vektor A. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Di sini kita sedang membahas vektor A pada vektor B. Vektor B pada vektor A. Nah, vektor A ini yang kedua, ini yang pertama. Ini yang kedua atau yang terakhir. Maka rumusnya pasti akan menggunakan vektor A yang di bawahnya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A. Sama seperti tadi juga, bedanya adalah di vektor B pada vektor A-nya. Kita bisa melihat penurunan rumus di sebelah kiri. Jadi
OA aksen sama dengan K dikali vektor A. OA aksen sama dengan kita ganti K-nya menjadi panjang panjang A panjang OA aksen per panjang vektor A. Lalu setelah itu di baris ketiga kita pecah menjadi panjang OA aksen dikali 1 per panjang vektor A. Lalu setelah itu di baris keempat kita pecah panjang OA aksennya menjadi A dot B per panjang vektor A. Nah, sama seperti tadi, sama seperti di video sebelumnya, karena di sini ada dua unsur kesamaan yang sama-sama dikali, maka kita bisa kuadratkan, kita bisa sederhanakan agar terlihat lebih sederhana. Jadi kita tulis di sini panjang A kuadrat. Jadi rumus akhirnya adalah A dot B per panjang A kuadrat per vektor A. Baik, kita lanjut. Lalu di sini ada contoh soal dari proyeksi vektor ini sendiri. Nah, jadi soalnya adalah proyeksi vektor BC pada BA adalah, nah, kita lihat di sini, BC itu yang ini, yang saya tandai merah, yang BA itu yang saya tandai dengan warna hijau. Nah, jadi yang ditanya itu. Yang pertama, kita harus tulis dulu yang diketahuinya berapa. Nah, jadi untuk BC kita fokus dulu ke yang berwarna merah. Nah, BC ini kita cari berarti dari B ke C. Untuk ke C dari B itu 2 kali ke kanan. Ke kanan artinya positif, maka kita tulis dulu 2. Kita tulis dulu 2. Di sini kita tulis 2. Oke, lalu untuk ke C-nya kita naik sebanyak 1, 2, 3. Kita naik, kalau naik artinya positif. Naik sebanyak 3 kali berarti di sini ditulis 3. Kita tulis 3. Nah, lalu kita cari BA-nya sekarang. Untuk BA-nya ini, kita dari B mencari A. Kita ini pindah ke sebelah kiri sebanyak 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri artinya negatif, maka di sini kita tulis negatif 4. Nah, karena dia sejajar, nggak bisa naik turun, tidak perlu naik ataupun turun, maka di sini kita tulis 0. Lalu kita lanjut ke rumus yang tadi untuk mencari vektornya, itu kita bisa gunakan vektor BC dot vektor BA per panjang vektor BA kuadrat dikali vektor BA. Kita masukkan angkanya, vektor BC dot vektor BA itu 2, begini, 2 dikali min 4 ditambah 3 dikali 0. 2 kali min 4 kita dapat hasilnya min 8 ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. Min 8 ditambah 0 itu min 8. Kita simpan dulu. Lalu selanjutnya yang di bawah, panjang vektor BA kuadrat. Kita cari dulu panjang vektor BA-nya. Itu yang kita, berarti kalau yang BA kita perhatikan yang min 4 sama 0 ini. Nah, rumusnya adalah akar dari min 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi akar 16 di rumusnya karena ada kuadratnya, kita kuadratkan lagi menjadi akar 16 itu 4, 4 kuadrat itu 16. Maka di sini kita tulis penyebutnya 16. Sudah sampai ke min 8 per 16. Vektor BA-nya kita turunkan, yaitu min 4 sama 0. Nah, karena min 8
per 16 ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan menjadi min setengah. Min setengah dikali min 4, 0. Min setengah kali min 4 itu 4 per 2, 4 bagi 2 itu 2, kita tulis 2 di sini. Dan min setengah kali 0 itu tetap 0, kita tulis di sini. Maka hasil akhirnya adalah 2, 0. Gitu. Kita lanjut. Lalu di sini ada saya siapkan satu buah soal yang bercabang menjadi 2. Mohon dikerjakan sebaik mungkin. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum dimengerti, boleh langsung bertanya di grup WhatsApp, via grup ataupun di chat pribadi juga boleh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang masih salah atau ada yang kurang atau ada yang masih sama sekali belum bisa dimengerti. Karena kita di sini sama-sama belajar, tolong kita bisa saling sama-sama membantu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om, selamat pagi dan terima kasih.